Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Dr. Haji Maslani, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih. Yang saya banggakan teman-teman pendidikan agama Islam 6C. Perkenalkan, di sini saya selaku moderator dari kelompok 7. Adapun penyampaian makalah dari kelompok 7 hari ini akan dipaparkan oleh saudara Ihsan, Laila Karomi, dan juga Isni Adela Wijaya. Kemudian akan membahas mengenai cloning dalam perspektif Islam. Baik teman-teman, langsung saja kita buka diskusi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi pertama mengenai pengertian dari cloning itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Laila Karomi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian cloning. Cloning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu cloning, yang merupakan suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat suatu makhluk dengan tanpa melalui proses perkawinan. Secara etimologis, cloning berasal dari kata klon yang diturunkan dari bahasa Yunani, yang artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Nah, kata ini digunakan dalam dua pengertian. Yang pertama yaitu clone cell yang artinya menduplikasi sejumlah sel yang memiliki sifat-sifat genetiknya identik, dan yang kedua clone gen atau molekuler yang artinya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasi dari suatu gen kemudian dimasukkan dalam sel inang. Nah, cloning diciptakan bertujuan untuk mendapatkan makhluk hidup yang lebih baik. Pada awalnya teknologi cloning ini berhasil diterapkan pada tanaman, namun kemudian kesuksesan cloning berlanjut pada hewan. Nah, ketika penerapan cloning pada hewan mengalami kesuksesan, sampai di sini belum muncul permasalahan pro dan kontra masyarakat mengenai cloning. Namun setelah beberapa waktu kemudian, ternyata cloning dapat diterapkan oleh ilmuwan untuk diterapkan pada manusia. Nah, keberhasilan ini terbukti pada tanggal 12 Desember 2002. Yaitu di Clonite, sebuah perusahaan biotek yang bermarkas di Amerika Serikat mengumumkan keberhasilannya mengkloning pada manusia pertama yang diberi nama Eve. Nah, kejadian inilah yang memulai berbagai kontroversi tentang cloning. Maka demikian, dari sinilah mulai timbul pro dan kontra masyarakat mengenai cloning, karena pengkloningan manusia itu mempunyai persoalan yang berhubungan dengan masalah hukum, etika, moral, dan agama. Dan yang paling mempermasalahkan cloning terhadap manusia adalah dari kalangan religius. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laila Karumi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai pandangan agama terhadap cloning yang akan dijelaskan oleh Isni Adela Wijaya. Kepada Isni saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan agama terhadap cloning. Hukum Islam tidak mengatur jelas tentang praktek cloning, karena masalah ini termasuk masalah ijtihadiyah yang memungkinkan ketentuannya tergantung pada praktek cloning tersebut. Hukum Islam memandang pengkloningan boleh dilakukan terhadap tumbuhan dan binatang halal. Kesemuanya itu halal, dilakukan dengan tujuan untuk memberi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan diperbolehkan oleh agama. Dan praktek cloning manusia lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, karena memproduksi anak melalui cloning merupakan suatu hal yang tidak wajar. Cloning mampu memproduksi manusia tanpa melalui hubungan seksual atau tidak alami. Teknologi cloning terhadap kemanusiaan ini akan mencegah pelaksanaan hukum-hukum syara, seperti hukum tenaga perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris, perawatan anak, dan lain-lain. Syariat Islam mengharamkan cloning terhadap manusia dengan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, ada anak-anak proses cloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami atau percampuran antara sel sperma dan sel telur. Padahal cara alami inilah yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah menghasilkan anak-anak dan keturunannya. Dalam firman Allah dalam Quran surah An-Najm
wa innahu khalaqaz zawjaini wa inna wa innahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna, yang artinya dan bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan. Quran surah An-Najm ayat 45 sampai 46. Kemudian dalam Quran surah Al-Qiyamah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakunu topatan mim maniyyin yumna tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa, yang artinya bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Quran surah Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38. Kemudian yang kedua, anak-anak produksi cloning dari perempuan tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah. Anak produk cloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu, sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung atau mediator. Oleh karena itu, kondisi ini sesungguhnya telah bertentangan dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Juga bertentangan dengan firman Allah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Id'uhum labanihim huwa aqsatu indallahi fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dini wa mawaliyakum wa laysa 'alaikum junahum fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allaha ghafurur rahim. Yang artinya, panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggil mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat. Seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil Maulah Huzaifah, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apabila apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Kemudian yang ketiga, cloning manusia akan menghilangkan nasab atau garis keturunan. Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang menghubungkan nasab kepada orang yang bukan ayahnya atau seseorang budak bertuan atau loyal atau taat kepada selain tuannya, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Utsman An-Nahri radhiyallahu an yang berkata, aku mendengar Sa'ad dan Abu Bakrah masing-masing berkata, kedua telingaku telah mendengar dan hati telah menghayati sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang mengaku-ngaku sebagai anak kepada orang yang bukan bapaknya,
padahal dia tahu bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya itu haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya tatkala turun ayat li'an dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab atau seseorang yang bukan dari kalangan kaum tersebut, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah, dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat atau melihat kemiripannya, maka Allah akan tutup dia, maka Allah akan tertutup darinya, dan Allah akan membeberkan perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian pada hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Darimi. Cloning manusia yang bermotif memproduksi manusia unggul dalam hal kecerdasan, kekuatan fisik, kesehatan, kerupawanan, jelas mengharuskan seleksi terhadap orang-orang yang akan dikloning. Tanpa memperhatikan apakah mereka suami istri atau bukan, sudah menikah atau belum, sel-sel tubuh itu akan diambil dari perempuan atau laki-laki yang terpilih. Semua ini akan mengacaukan, menghilangkan, dan membuat bercampur aduk nasab. Kemudian yang keempat, memproduksi anak melalui proses cloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara, seperti hukum tentang perkawinan, nasab, nafkah, hak dan kewajiban antara bapak dan anak, waris perawatan anak, hubungan kemahraman, hubungan asbah, dan itu cloning akan mencampur adukan dan menghilangkan nasab serta menyalahi fitrah yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dalam masalah kelahiran anak. Konsekuensi cloning ini akan menjungkirbalikkan struktur kehidupan masyarakat. Pengharaman ini hanya berlaku untuk kasus cloning pada manusia. Cloning bagi hewan dan tumbuhan, apalagi bertujuan untuk mencari obat, justru dibolehkan, bahkan disunahkan. Ini dapat dilihat dari dua hadis yang di bawah ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah setiap kali menciptakan penyakit, dia menciptakan pula obatnya, maka berobatlah kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian Imam Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Utsman bin Syuraik radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah bersama Nabi, lalu datanglah orang-orang Arab Badui. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Maka Nabi SAW menjawab, hai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, sebab sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali menciptakan pula obat baginya. Maka berdasarkan nas atau teks ini diperbolehkan memanfaatkan proses cloning untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan untuk mempertinggi produktivitasnya. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isni Adela Wijaya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai pandangan ulama terhadap cloning yang akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai pandangan ulama terhadap cloning. Ya. Sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya bahwasanya cloning itu adalah cara manusia ya untuk menduplikatkan makhluk hidup gitu kan tanpa adanya perkawinan. Gitu. Karena di sini para ulama ya mengharamkan cloning, manusia memiliki beberapa dalil yang menguatkan pendapat mereka. Nah, cloning manusia akan menghilangkan nasab garis keturunan gitu kan. Padahal Islam telah mewajibkan memelihara nasab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang telah mengaku-ngaku ya sebagai anak ya, pada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu ya bahwa orang itu bukan bapaknya, maka surga baginya haram. Seperti kita ketahui bahwasanya nasab seorang anak itu adalah kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Ya kan, tapi ketika misalkan itu hasil daripada zina gitu, maka itu nasabnya kepada ibunya gitu. Nah, anak-anak produk proses cloning ya tersebut dihasilkan
melalui cara yang tidak alami gitu kan, padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikannya sebagai sunatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dan air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45 sampai 46. Nah, pendapat di atas juga didukung ya oleh Kiai Haji Al-Yafi. Beliau mengatakan manusia tidak dapat disamakan dengan hewan dan juga tumbuhan untuk dikloning gitu kan. Yang mana tadi kemudian sudah disampaikan bahwasanya sejarah gitu kan, awal mulanya cloning itu mulai dari hewan dan tumbuhan. Nah kan, tapi ketika ada kemudian manusia yang membuat cara cloning sehingga timbullah berbagai pro dan kontra. Nah, jika setiap disamakan dengan hewan gitu kan, manusia gitu kan, dan tumbuhan, maka derajat manusia akan turun. Oleh karena itu, cloning manusia haram gitu kan. Nah, dari beberapa pandangan ulama kontemporer seperti Quraisy Shihab, kemudian Al-Yafi, Abdul Mufti, ya, kemudian Yusuf Al-Qardawi, HM Amin Abdullah, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang lain ya. Para ulama yang mengharamkan cloning manusia memiliki beberapa alasan ya. Yang pertama, itu anak-anak produk proses cloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak produk cloning dari perempuan saja tanpa adanya laki-laki tidak akan mempunyai ayah, oleh karena itu disebut anak zina, hasil percampuran zina gitu. Karena kemudian yang ketiga itu adalah cloning manusia akan menghilangkan nasab atau garis keturunan. 4, memproduksi anak melalui proses cloning akan mencegah pelaksanaan banyak hukum-hukum syara. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Kemudian selanjutnya mengenai masail fikih terhadap cloning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, praktek cloning ini memiliki 3 bentuk. Di antaranya yang pertama itu bibit yang diambil adalah bibit sel telur yang sudah tidak berfungsi atau mandul. Kemudian diambil bibit perempuan lain dan juga dicampurkan sesuai dengan proses tertentu. Kemudian yang kedua yaitu bibit sel telur yang diambil adalah bibit wanita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bibit diambil dari laki-laki dan juga perempuan yang masih produktif. Nah, setelah sempurna, praktek ini diambil dari laki-laki dan perempuan yang masih produktif. Setelah praktik penyuburan sel telur dengan sperma lewat langkah-langkah teori ilmiah, maka tinggal menunggu hasil dari teori ini. Nah, dari beragam pertimbangan, mungkin pertimbangan hukum akan secara tegas memberikan putusan. Nah, khusus dari para ulama fikih yang menolak mengenai praktik cloning manusia ini. Nah, larangan ini muncul karena alasan adanya kekhawatiran yang tinggi frekuensi mutasi pada gen produktif cloning sehingga akan menimbulkan efek buruk pada kemudian hari dari segi pembiayaan yang sangat mahal dan juga dari sudut pandang usul fikih bahwa jika sesuatu itu lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaat, maka sesuatu itu perlu ditolak. Nah, kemudian dari beberapa aspek teknologi cloning ini memiliki manfaat yang sangat sedikit, namun memiliki dampak negatif yang sangat beragam, seperti dalam bahasa kaidah fikih dinyatakan yaitu darul mafasidi aula min jalbil masolih. Nah, yang artinya menghindari mudarat atau bahaya harus didahulukan atas mencari kebaikan atau masalah. Nah, kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perkara yang sedikit yang terlihat adanya manfaat atau masalah, namun di sana juga terdapat kemafasadan atau kerusakan, haruslah didahulukan dulu menghilangkan fasadnya. Nah, sebab mafasadnya ini dapat meluas dan juga menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Nah,
Untuk praktik yang pertama yaitu hukumnya adalah haram dengan alasan mencampurkan bibit laki-laki dengan sel wanita lain untuk bisa hamil dan melahirkan. Itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31 yang artinya dan orang-orang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang telah mereka miliki. Nah, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari ayat di atas memerintahkan untuk memelihara kemaluan laki-laki maupun wanita dari yang haram. Nah, wanita tidak boleh berhubungan dengan laki-laki kecuali suaminya atau budaknya beliau. Begitu juga wanita dengan wanita atau misalkan lesbian atau laki-laki dengan laki-laki disebut dengan homo. Nah, sebab ini adalah termasuk perbuatan zina yang akan mengakibatkan kaburnya nasab dan juga keturunan. Nah, untuk bentuk praktik yang kedua yaitu mengambil bibit perempuan itu sendiri lalu dicampurkan dengan sel telurnya. Nah, hukumnya ini adalah haram juga. Adapun dalil yang menunjukkan keharamannya antara lain yaitu hadis Rasulullah SAW yang maksudnya apabila laki-laki bersetubuh dengan laki-laki atau homoseksual, nah adalah zina. Apabila wanita bersetubuh dengan wanita lain lesbian adalah zina. Kemudian untuk praktik yang ketiga yaitu melahirkan lewat proses mengambil bibit dari sperma laki-laki lalu dicampurkan ke dalam sel telur wanita. Nah, hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila bibit ini diambil dari seekor hewan, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Sebab ini menyia-nyiakan ciptaan Allah dan juga diragukan untuk lahir manusia karena bisa jadi yang lahir nantinya makhluk selain manusia. Kemudian yang kedua yaitu apabila bibit diambil dari suaminya, maka hukumnya juga haram. Sebab syariat Islam mengharamkan wanita melahirkan anak yang bukan dari hasil suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila bibit diambil dari suaminya sendiri, maka hukumnya adalah tawakuf. Nah, tawakuf ini adalah istilah yang sering muncul dalam ilmu fikih karena dalil-dalil yang saling bertentangan satu dengan lainnya atau tidak mungkin memilih salah satu di antara pendapat yang berbeda. Nah, maka tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan melahirkan anak tanpa hubungan suami istri atau zina, sebab belum dapat memastikan sifat dan juga ciri-ciri yang akan lahir lewat proses ini. Apakah manusia biasa yang sehat jasmani rohani atau malah sebaliknya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan beberapa ulama, dapat diketahui bahwa mafasad dari cloning manusia lebih banyak mafasadnya. Nah, oleh karena itu praktik cloning manusia bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, cloning manusia dalam Islam hukumnya haram. Oke teman-teman, jadi kita menyadari bahwa penemuan teknologi bayi tabung juga atau rekayasa genetika dan juga kemudian cloning adalah juga bagian dari takdir atau kehendak ilahi. Nah, dengan kuasa manusia, dengan kuasa Allah gitu ya, manusia dengan seizinnya penolakan terhadap kemajuan teknologi itu justru bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Islam, yaitu Nabi Muhammad ya, dan juga sebagai umat muslim, maka tetap mengambil dalil yang kuat di antara dalil-dalil yang lain. Nah, dapat dikatakan bahwa meskipun ada ulama yang membolehkan cloning, akan tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa cloning itu hukumnya haram, kecuali terhadap hewan dan juga tumbuhan, karena mencegah pelaksanaan terhadap hukum syara. Baik, sekian materi dari saya. Kemudian teman-teman di sini kesimpulannya yaitu cloning ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang sudah tadi dijelaskan oleh Laila, yaitu cloning adalah satu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat suatu makhluk dengan tanpa melalui proses perkawinan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.